semuanya, kenalin saya Lutfiana Tanjung, kelas I tingkat 2 Manajemen Pemasaran. Saya kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang pembelajaran organisasi. Nah, dari materi ini semoga bisa menambah wawasan buat kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk lebih lanjut, yuk simak videonya. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Selanjutnya yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Menurut Kim tahun 1993. Selanjutnya tingkatan organisasi pembelajaran. Di sini terdapat 5 tingkatan. Yang pertama ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Selanjutnya tingkatan yang kedua ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental model, kemapanan sikap mental atau model yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Lalu yang keempat ada membangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni, menurut Senge tahun 1994. Selanjutnya teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operan conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikolog Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia mengumumkan kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan merespon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan, attentional process. Yang kedua, proses mengingat, retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru, reproduction process. Yang terakhir, proses pemberdayaan atau penguatan, reinforcement process. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingat organisasi menurut Wibowo tahun 2006. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Pembelajaran analitis, pembelajaran sintetis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, yang terakhir pembelajaran institusional menurut Wibowo tahun 2006. Selanjutnya karakteristik organisasi pembelajaran. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah
sebagai hasil pengetahuan baru, menurut Wibowo tahun 2006. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif, melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif, menurut Kaufman dan Senge tahun 1994. Selanjutnya yang terakhir, 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, menciptakan penghargaan simbol pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, bekerja membangkitkan dan dampak, implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, identifikasi mental model proses organisasi. Selanjutnya yang terakhir, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.